أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimat, jamaah yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga selalu dalam rahmat, kasih sayang, limpahan karunia, yang berbahagia, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dunia yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi menjelang siang hari ini mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, keluarga, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan panjang umur. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab kita. Kitab Tauhid. Pada pekan keberapa ini? Pekan ke pertama ya. Pekan pertama kita membahas kitab Tauhid. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang At-Tanjim. Tanjim ini adalah benda-benda langit atau bintang, bisa juga dikatakan planet, apa saja benda-benda langit. Lalu kemudian pergerakannya itu dikaitkan dengan kejadian yang ada di bumi ini. Jadi pergerakan bintang, pergerakan planet, lalu kemudian atau terbitnya bintang A, bintang B, atau bulan, apa saja benda-benda langit. Lalu kemudian itu dikaitkan dengan hal-hal yang terjadi di muka bumi ini. Seakan-akan apa yang terjadi di muka bumi ini ada kaitannya dengan benda langit tersebut. Maka ini termasuk perbuatan yang dicelah dalam Islam karena bagian daripada persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab yang selanjutnya yang akan kita bacakan ini juga hampir mirip dengan bab yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bab majaa fil istiqa'i bil anwa. Bab yang menjelaskan tentang hujan yang turun dikaitkan dengan bintang A misalnya, atau planet B misalnya. Jadi hujan yang turun itu dinisbatkan, dikaitkan atau disandarkan kepada benda-benda langit, pada bintang atau pada bulan. Kalau sekarang ini mungkin jarang ya, ada orang yang menyandarkan turunnya hujan dengan bintang Scorpio atau apa, jarang. Tapi kenyataannya kita dapati bahwa ada sebahagian yang menyandarkannya dengan bulan. Misal kalau udah bulan September, Oktober, November,
Desember, itu siap-siap nampung ember katanya. Ini boleh nggak ucapan seperti ini? Boleh nggak? Ibu-ibu, boleh atau tidak? Iya. Nah, kalau dia kaitkan, maksudnya itu adalah turunnya hujan itu karena bulan-bulan ini, boleh nggak? Nggak boleh. Karenanya itu. Jadi seakan-akan hujan itu turun karena sebab bulan-bulan yang di akhir berber tadi ini. Sehingga seakan-akan ya udah siap-siaplah nampung ember gitu. Nah, ini kalau konteks pembicaraannya itu adalah seakan-akan hujan yang turun di bulan-bulan tersebut ya karena sebabnya adalah karena bulan-bulan ini, maka ini bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik. Tapi kalau dia hanya menyandarkan hujan itu turun pada bulan-bulan September, November, Oktober, Desember, ini tidak ada masalah. Paham Ibu perbedaannya? Jadi kalau dia mengucapkan, ini hati-hati nih. Sedikit saja kita salah ucap itu bisa beda hukumnya. Kalau seseorang itu mengucapkan misalnya, biasanya, ini ucapan dia, biasanya hujan itu turun atau musim hujan itu ada pada bulan-bulan September, Oktober, Desember, dan seterusnya. Kalau dia mengatakan seperti ini, maka tidak ada masalah. Karena dia tidak menyandarkan sebab turunnya hujan itu karena bulan, bukan. Tapi biasanya hujan itu turun pada, kalimatnya pada bulan September, November, Desember. Misalnya begitu. Bisa dibedakan dua ungkapan ini? Bisa ya? Nah, kalau ungkapan yang pertama tadi jelas ini jatuh kepada perbuatan syirik. Kalau yang kedua tidak. Dia tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Baik. Kita bahas kalau dia pada ungkapan yang pertama tadi, ungkapan pertama seakan-akan dia menyandarkan sebab turunnya hujan itu karena bulan-bulan ini, dia jatuh kepada perbuatan syirik. Pertanyaannya, syirik apa? Syirik kecil atau syirik besar? Hah? Syirik kecil atau syirik besar? Dirinci dulu kata para ulama. Bisa jadi dia jatuh kepada syirik besar, bisa jadi jatuh kepada syirik kecil. Baik, kapan ungkapan itu bisa menjadikan seseorang jatuh kepada syirik besar? Ketika dia berdoa misalnya, berdoa, ya Allah, bukan ya Allah, tapi dia minta sama bulan itu atau sama bintang itu. Tidak ada kalimat Allah di situ. Dia katakan, ya bintang fulan, ya bulan fulan, turunkanlah hujan untuk kami. Ini jatuh kepada syirik besar. Yang kedua, bisa juga jatuh kepada syirik besar tatkala dia menyandarkan hujan itu turun karena semata-mata karena bulan tersebut. Gak ada kaitannya dengan Allah, gak ada kemampuan Allah di situ. Gak ada campur tangan Allah, gak ada urusan Allah. Semata-mata hujan itu turun karena bintang fulan, karena bulan fulan ini. Ini jatuh kepada syirik besar. Syirik besar. Karena dia meyakini tidak ada campur tangan, gak ada urusan Allah di situ. Pokoknya hujan ini murni karena bulan ini, karena bintang ini turun hujan. Seakan-akan tidak ada campur tangan Allah di sana. Tidak ada urusan Allah menurunkan hujan tersebut. Enggak. Hujan ini turun semata-mata karena bulan ini, karena bintang ini. Ini jatuh kepada syirik besar. Paham ini? Baik. Kapan dia jatuh kepada syirik kecil? Ini yang sering banyak terjadi. Kalau yang pertama tadi mungkin agak jarang ya. Kecuali orang-orang yang mungkin jauh sekali dari agama gitu. Jauh dari agama. Kalau jauh dari agama, jarang belajar agama, mungkin jatuh kepada syirik besar tadi. Tapi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim adalah nih, syirik kecilnya. Bagaimana?
penjelasannya dijelaskan oleh para ulama di sini. Bisa jadi seseorang itu jatuh kepada syirik kecil apabila dia punya keyakinan bahwa Allah yang menurunkan hujan tapi melalui sebab. Apa sebabnya? Munculnya bulan fulan, datangnya bulan ini, atau munculnya bintang fulan, atau tenggelamnya bintang ini. Nah, itu sebabnya turun hujan tersebut. Tapi memang itu atas kehendak Allah, atas izin Allah. Allah yang menurunkan hujan itu. Sebabnya, nah dikaitkanlah sebabnya adalah bintang ini, fulan ini gitu misalnya. Ini jatuh kepada syirik kecil. Kenapa jatuh kepada syirik kecil? Karena seseorang itu menyandarkan suatu sebab yang dia bukan sebab yang harusnya disandarkan. Kami ulangi, kenapa dia jatuh kepada syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu sebab yang sebenarnya itu bukan sebab. Nggak ada. Dikaji pun dari segi syar'i dia bukan sebab. Dikaji dari segi ilmu duniawi, ilmu teknologi yang mungkin sekarang dia dipelajari misalnya, itu nggak ada kaitannya. Hujan itu turun karena bintang ini atau bulan ini, nggak ada. Maka ini jatuh kepada syirik kecil. Sama misalnya seseorang itu sakit, berarti dia ingin sembuh, dia berobat. Lalu kemudian sakitnya apa? Sakitnya sakit kepala misalnya. Tapi ketika dia berikhtiar untuk menyembuhkan sakit kepalanya, dia ambillah 3 benang yang berwarna-warni. Ada warna kuning, warna hitam, warna merah. Lalu kemudian dibuatlah gelang. Gelang itu dipakailah di lengannya. Berkeyakinan dengan gelang tersebut akan hilanglah sakit kepalanya. Boleh atau tidak berobat dengan seperti ini? Boleh atau tidak? Tapi dia meyakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah, tetap Allah. Cuma ini perantara doang gitu. Perantara doang. Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Berarti ini jatuh kepada perbuatan syirik. Syirik kecil atau besar? Syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan yang bukan sebab. Ini bukan sebab. Lalu diambil untuk menjadikan sebab penyembuhannya. Dijadikannya sebab penyembuhannya. Dan dia dilihat benang ini, kalau dilihat dari segi syar'i tidak ada penjelasannya bahwa benang itu bisa mempengaruhi penyakitnya, menghilangkan penyakitnya. Dilihat juga dari ilmu kedokteran, dilihat di laboratorium oleh dokter, ini apa sih benangnya ini? Sehebat apa sih benangnya? Dilihat juga tidak ada pengaruh sebenarnya terhadap penyakitnya. Nah, dijadikan itu obat, maka dia bisa jatuh kepada syirik kecil. Sama tadi kondisinya, kasusnya pada ungkapan seseorang yang menurunkan hujan Allah. Tapi ada perantaranya. Apa perantaranya? Ya bintang ini, bulan itu, dan seterusnya. Maka ungkapan yang seperti ini bisa menyebabkan seseorang itu jatuh kepada syirik kecil. Tapi jangan dilihat kata kecilnya ya. Ini sering diulang-ulang nih. Jangan dilihat kata kecilnya sehingga kita bermudah-mudahan untuk mengungkapkan ucapan itu. Jangan lihat kecilnya. Karena sekecil-kecil apapun perbuatan syirik, dia adalah sebesar-besarnya dosa. Dosanya yang besar. Syiriknya memang kecil, tapi akibat dari perbuatan syirik kecil itu menimbulkan dosa yang begitu besar. Baik, saya tanya, ibu-ibu sekalian, mana yang lebih besar dosanya? Ketika seseorang mengatakan sumpah demi Rasulnya, atau orang yang mengatakan demi Allah aku tidak melakukan itu, padahal dia melakukan itu. Misalnya dia mencuri nih, dia mencuri, lalu kemudian ditangkap. Bersumpah dia demi Allah saya tidak mencuri itu, padahal dia mencurinya. Mana yang lebih besar dosanya? Sumpah atas nama Rasul atau bersumpah karena Allah tapi berbohong, sumpahnya sumpah palsu, sumpah bohong. Mana yang lebih besar dosanya? Boleh nggak bersumpah demi Rasul? Nggak boleh. Demi Rasul atau demi Allah dan demi Rasulnya, demi ayah saya, demi ibu saya, sumpah demi ayah saya.
Tapi dia memang betul, dia mengatakan saya tidak mencuri itu. Dia betul tidak mencuri itu. Jujur dia, sebenarnya dia. Tapi orang nggak ada percaya. Saya benar nggak mencurinya. Akhirnya dia mengatakan, demi Rasul saya tidak mencuri. Berarti dia jujur kan ya? Jujur. Tapi sumpahnya di sini tidak boleh. Ini perbuatan syirik. Syirik apa di sini? Syirik kecil. Paham ini? Dia termasuk syirik kecil. Kita sudah pernah bahas tentang sumpah selain Allah. Bisa jatuh kepada syirik besar, bisa jatuh kepada syirik kecil. Tapi umumnya masyarakat itu kalau dia bersumpah bukan karena Allah, dia jatuh kepada syirik kecil. Nah, ini syirik kecil nih. Yang tadi ada orang yang kedua, dia mencuri. Tapi untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak dihukum, dia bersumpah, demi Allah saya tidak mencurinya. Demi Allah, dia bersumpah demi Allah. Tapi sumpahnya sumpah palsu. Mana yang lebih berat dosanya? Sumpah palsu karena Allah atau sumpah yang dia jujur tapi bukan karena Allah? Sumpah yang mengatasnamakan selain Allah walaupun dia dalam kondisi jujur. Paham ini? Kenapa? Karena syirik kecil lebih besar dosanya daripada orang yang kedua tadi. Dia memang dosa besar, ini berdusta. Dusta dosa besar atau tidak? Berdusta dosa besar atau tidak? Dosa besar. Tapi tidak lebih besar daripada sumpah yang mengandung unsur syirik tadi. Paham ini? Baik, nah, makanya hati-hati dengan kalimat syirik kecil. Nah, ini kadang kita terlalu menyepelekan. Itu kan syirik kecil. Kecil doang sedikit itu. Jangan kira itu kecil syiriknya lalu kemudian menganggap dosanya juga kecil. Tidak. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini dalam surah Al-Waqiah. Al-Waqiah ayat yang ke 82. 82. Memang sebelumnya diawali dengan 75 ya. 75. Kalau kita mau lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah dimulai dari ayat yang ke-75 sampai 82 sebenarnya. Satu paragraf lah kalau bahasa kita. Tapi muallif atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau hanya menyebutkan potongan ayat yang menyesuaikan dengan judul ini saja. Apa itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah 82? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, kira-kira artinya adalah kalian diberikan oleh Allah rizki, tapi kalian dustakan rizki tersebut. Kami ulangi terjemahannya. Kalian diberikan oleh Allah rizki, tapi kalian jadikan rizki itu kalian dustai. Kalian mendustai rizki yang Allah berikan kepada kalian. Baik, rizki ini apa? Rizki ini ada dua tafsiran para ulama. Yang pertama, rizki itulah pemberian dari Allah. Bersifat umum sekali. Rizki itu umum sekali. Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita anak, Allah berikan kita pasangan yang soleh, yang soleha, dan seterusnya. Ini rizki dari Allah. Ini maknanya secara umum. Tapi ada sebahagian ahlu tafsir dari kalangan para sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Beliau mentafsirkan rizki di sini adalah air hujan. Air hujan bagian dari rizki atau tidak? Rizki. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan wa taj'aluna rizqakum, rizqakum, rizki. Rizki di sini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah hujan. Nah, kaitannya dengan judul kita adalah ketika seseorang menisbatkan, mengkaitkan turunnya hujan ini bukan karena Allah, tapi hujan ini turun karena bintang fulan, karena bintang ini, karena bulan ini. Ini artinya seseorang itu telah mendustakan rizki yang Allah turunkan.
Seakan-akan itu bukan Allah yang menurunkan. Ini hujan, iya, rizki. Tapi hujan rizki ini bukan Allah yang memberikan, tapi bintang fulan itu, tapi bulan fulan itu. Ini adalah bentuk pendustaan terhadap rizki yang Allah berikan kepada manusia. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalil yang kedua, yaitu hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wat ta'nu fil ansab wal istiqa'u bin nujum wan niyahah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara pada umatku. Yang 4 perkara ini adalah merupakan perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka sungguh tidak akan meninggalkan 4 perkara ini. Apa itu 4 perkara yang merupakan perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, yaitu berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Berbangga-bangga dengan nasab keturunan. Yang kedua, wat ta'nu fil ansab, mencelah keturunan orang lain, mencelah suku orang lain. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Yang ketiga, yang merupakan pokok pembahasan kita adalah walistiqa'u bin nujum. Di antara perbuatan orang-orang jahiliyah adalah menyandarkan hujan itu turun dengan bintang-bintang tertentu. Yang keempat, di antara perbuatan jahiliyah adalah wan niyahah. Niyahah itu meratapi mayat. Meratap. Niyahah itu adalah meratap. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah, namun dipastikan perkara ini terjadi pada umat Nabi. Pasti terjadi. Lihat. Kata Nabi SAW, la yatrukuhunna, la yatrukunahunna. Sungguh mereka, umat-umat Nabi, kita yang hidup di zaman ini, tidak akan meninggalkan 4 perkara ini. Maksudnya, pasti ada salah satu dari 4 perkara ini pada diri kita. Di tengah-tengah masyarakat pasti ada. Amrul jahiliyah, kalau dikatakan ini adalah perkara jahiliyah, itu perkara yang baik atau perkara yang buruk? Kalau dikatakan ini perbuatan jahiliyah loh nih, ada nggak perbuatan jahiliyah yang disandarkan kepada jahiliyah, lalu kemudian ada kebaikannya? Nggak ada. Pasti kalau sudah dikatakan dalam hadis atau dalam Al-Quran, kalimat jahiliyah, konotasinya akan mengarah kepada apa? Ya, ketidakbaikan. Pasti akan ada dampak negatifnya. Nilai-nilai negatif pasti akan muncul ketika kita mendengarkan jahiliyah. Misal dalam firman dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah SWT, hendaknya para perempuan itu dia menetap di rumah. Dan janganlah kalian, wahai perempuan, berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah. Kira-kira kalau disandarkan ada kalimat jahiliyah di situ, baik atau tidak baik buat perempuan itu? Pasti tidak baik. Kenapa? Karena disandarkan dengan kalimat jahiliyah. Makanya dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan amril jahiliyah, perkara-perkara orang jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang 4 ini tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Baik. 4 perkara yang disebutkan dalam hadis ini tadi, ini bukan menunjukkan pembatasan ya. Bukan artinya cuma 4 perkara ini doang, perkara jahiliyah yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Tidak. Bahkan ada satu kitab khusus yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Beliau mengarang satu kitab namanya Masail Jahiliyah. Pernah dengar kitab ini? Kitab Masail Jahiliyah. Jadi permasalahan-permasalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tapi juga dilakukan oleh umat Islam. Maka dalam kitab itu hampir 130-an atau 128 perkara
perkara jahiliyah itu hampir 120-an lebih yang pernah dilakukan oleh orang jahiliyah, namun diulangi lagi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya kita bisa bahas kitab ini. Sangat bagus sekali kitabnya. Jadi dari pertama, kedua, ketiga sampai ratusan masalah-masalah jahiliyah yang pernah terjadi, itu terjadi juga di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kita ini. Di zaman sahabat saja pernah terjadi perkara itu. Padahal di zaman sahabat ada dua kubu para sahabat. Dua kubu para sahabat ketika itu saling ledek-ledekan lah, saling bully-bulian. Terdengar oleh Rasul sallam, apa yang kalian lakukan ini? Ini adalah bagian daripada perbuatan jahiliyah. Tapi para sahabat ketika dinasehati mereka langsung menghentikan perbuatan itu. Nah, kita perlu sekali membahas kitab-kitab yang seperti itu sehingga ketika kita tahu ini perbuatan jahiliyah, kita bisa menghindarinya. Ini perbuatan jahiliyah, bisa kita menjauhinya. Tapi kalau tidak ada yang menjelaskan pada kita, ini perbuatan jahiliyah, ini perbuatan jahiliyah, tidak ada yang menjelaskan kepada kita, ya akan sepanjang hidup kita akan melakukan perkara-perkara itu. Baik, kita fokus kepada 4 perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama tadi? Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan ahsab. Ahsab itu ada 2 penafsiran ya. Ahsab itu bisa ditafsirkan dengan nasab keturunan, nenek moyang. Jadi berbangga-bangga nih dengan nenek moyangnya. Dia cerita ke orang lain, wah saya dulu ternyata nenek saya yang ketiga itu suaminya adalah raja yang memimpin suku Jawa di Jogja misalnya. Ternyata saya ini keturunan raja ternyata. Tapi nenek saya yang ketiga dulu. Tapi nenek saya yang ketiga. Begitu. Dia berbangga-bangga. Berbangga-bangga supaya apa? Supaya dihormati, supaya ya diakui di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tidak boleh berbangga-bangga dengan keturunan kita, dengan nasab kita, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Bahkan sebelum jahiliyah berbangga-bangga dengan nasab, ya sebelumnya ada tokoh utama juga berbangga-bangga dengan nasab seperti itu. Qarun, kemudian Fir'aun. Ini kan orang-orang yang sombong karena apa? Karena nasabnya tadi. Betapa banyak orang-orang yang muncul kesombongan pada dirinya dikarenakan garis keturunannya. Ibu fulana itu nggak usah diajak lah, dia kan nggak selevel dengan kita. Kita ini kan beda, kastanya beda, keturunan kita beda dengan dia. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena berbangga-bangga dengan nasab keturunan akan memunculkan sifat sombong. Baik, tafsiran yang kedua. Yang dimaksud dengan ahsab di sini tidak saja maksudnya keturunan, tapi kedudukan dia di masyarakat. Jadi dia berbangga-bangga dengan kedudukan dia. Saya kan pejabat di kota ini. Saya kan pejabat di daerah ini. Pejabat, saya kan posisi saya di kantor sebagai manajer. Dia kan bawahan saya. Berbangga-bangga dalam hal kedudukan juga ini masuk dalam perkara jahiliyah. Pertanyaannya, ada atau tidak perkara ini di tengah-tengah masyarakat kita? Banyak. Berarti ini bukan hanya sekedar prediksi kosong dari Rasulullah. Bukan, ini bukan hanya sekedar prediksi, bukan. Tapi ini dipastikan akan terjadi. Betapa banyak orang-orang yang dikucilkan. Karena apa? Oh, karena fulan itu. Enggak usahlah berteman dengan fulan itu. Ini biasanya anak-anak kadang-kadang membuli teman-temannya. Dan kadang kita melihat langsung, tapi kita tidak menasihati mereka. Ada kadang teman-temannya, dia punya geng gitu. Punya kelompok-kelompok. Kemudian dia kompori teman-temannya ini agar tidak berteman dengan fulan itu. Karena fulan itu adalah anak tukang sampah misalnya. Anak tukang becak. Ini hati-hati ini. Ini sama
masuk dalam kategori al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan, dengan kedudukan dia di masyarakat. Banyak orang-orang sekarang membatasi pergaulan anaknya bukan karena akhlak orang tersebut tidak baik ya. Bukan karena itu, bukan agamanya tidak baik, tapi karena status sosial dia di masyarakat ini nggak sesuai gitu. Jangan berteman kamu dengan itu. Itu kan anak tukang becak. Udah jangan main sama dia. Padahal anaknya masih kecil, masih suka bermain, nggak pernah memilih teman. Kan kita juga melihat anak itu nggak ada masalah, nggak pernah nyakitin, nggak pernah mengganggu. Anak itu baik. Tapi kita batasi pergaulan anak itu hanya karena status sosialnya. Nah, ini tidak boleh. Ini masuk dalam kategori al-fakhru bil ahsab. Baik, yang kedua. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Apa tadi yang kedua? Mencelah nasab keturunan orang lain. Bisa juga mencelah suku, bisa juga mencelah marga. Enggak boleh. Ada kadang kamu suku apa? Saya suku A. Suku A ya? Marganya apa? Marganya B. Oh, yang marga B itu yang biasa punya sifat kasar ya? Yang suka menyakiti orang ya? Dan seterusnya. Ini nggak boleh. Itu kan kalau suku A itu dia dikenal dengan akhlaknya yang buruk, suka minum-minuman, suka main perempuan misalnya begitu. Ini nggak boleh. Jangan dibawa nama sukunya. Kalau kita melihat ada sesuatu yang salah pada diri seseorang, kita fokus pada orang tersebut. Jangan dibawa kepada keturunannya. Apalagi dibawa pada lingkupan yang besar, pada sukunya. Apalagi dibawa pada lingkupan yang besar, pada negaranya. Nggak boleh. Itu yang terjadi di zaman kita ini. Betapa banyak yang melakukan itu satu orang, tapi karena dia beragama Islam, namun Islamnya yang dituduh. Ada misalnya pemboman di sana. Ya harusnya kita fokus pada orang tersebut. Jangan dilihat dia agamanya apa, dia negaranya apa, sukunya apa. Jangan. Itu tidak adil seperti itu menilai suatu kejadian lalu diseret-seret yang tidak layak untuk dibawa-bawa gitu. Enggak boleh seperti itu. Ini masuk dalam perkara at-ta'nu fil ansab. Jadi menuduh, mencelah nasab keturunan, baik itu suku ataupun marga ataupun asal seorang, enggak boleh. Bisa juga masuk dalam kategori perkara yang kedua ini adalah meragukan nasab seseorang. Ini juga enggak boleh. Meragukan nasab keturunan seseorang ini masuk dalam perkara yang kedua ini, termasuk mencela. Misalnya dia memperkenalkan diri, saya anaknya fulana, ibu fulana. Ah masa sih? Kayaknya saya nggak pernah tahu kalau ibu fulana itu punya anak. Diragukan garis keturunan dia ketika dia menyebutkan nama kakeknya, nama orang tuanya. Nah, ketika ada orang yang meragukan nasabnya tersebut, ini masuk dalam perkara yang kedua ini. Kecuali dalam perkara-perkara penting. Misalnya ada seseorang meninggal dunia. Selama hidupnya seseorang ini dikenal dia nggak pernah punya anak. Setelah meninggal dunia, ujuk-ujuk ada anak muda datang mengatakan saya putranya. Pantas kita meragukannya. Kenapa? Karena beda kasusnya. Karena kasus yang ini kaitannya dengan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Perlu kita ragukan. Mana buktinya? Kamu ini anaknya si fulan. Kamu kenal nggak kakek kamu siapa? Dan seterusnya, digali informasi itu. Ketika dia bisa jawab, muncullah sedikit keyakinan, baru kemudian, oh benar ini adalah anaknya. Nah, keraguan seperti ini tidak ada masalah karena dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan-kebutuhan tertentu, lalu kemudian kita meragukan nasab seseorang itu, ini termasuk perkara jahiliyah yang harus dihindari. Baik, yang ketiga, termasuk perkara jahiliyah dalam hadis tersebut apa? Menyandarkan
turunnya hujan kepada bintang. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Ini adalah merupakan garis yang perlu digarisbawahi. Ini fokus pada yang terkait dengan pembahasan kita. Baik, yang keempat, apa tadi yang keempat? Perkara jahiliyah yang lainnya? An-niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat yang sudah meninggal dunia. Ini termasuk perbuatan tercelah. Islam sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan kepada mayat itu sebelum dia meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Itu sudah diajarkan Islam atau belum? Sudah. Ketika seorang sedang sakratul maut, diajarkan Islam nggak? Apa yang harus yang kita lakukan sebagai keluarga? Diajarkan, ditalkinkan. Kalau bisa misalnya dibacakan Al-Quran di situ, surah Yasin misalnya, boleh dibacakan surah Yasin kepada orang yang sakratul maut ya. Ketika dia detik-detik sakit parah, bacakan Al-Baqarah termasuk Yasin misalnya, tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, nah ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau dia sudah meninggal dunia, dibacakan Yasin, itu perlu ada dalil yang menjelaskannya. Jadi perkara-perkara seperti ini sudah diatur dalam Islam. Lalu kemudian dia meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Itu juga sudah diajarkan. Sempurna sudah syariat Islam mengajarkan itu. Termasuk setelah meninggal dunia, setelah dia dikuburkan, yang terlarang dalam Islam adalah meratapi mayat. Apa itu meratapi? Apa itu meratapi? Menangisi. Boleh nggak menangisi jenazah? Boleh. Jangan meraung-raung. Jangan berucap yang tidak sepantasnya. Atau jangan juga berbuat yang juga tidak sepantasnya. Merusak badannya, misalnya ngapain dia? Jambak-jambak rambutnya, sobek-sobek bajunya, mukul-mukul badannya, dirinya dipukul-pukul. Ini termasuk kategori meratap. Perkara ini tidak dibolehkan. Perkara ini diharamkan dalam Islam. Bahkan dalam hadis dilanjutkan, kita lanjutkan lagi matannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Kata Rasul sallam, "An-naihatu." An-naihatu adalah perempuan yang meratap. An-naihatu, ada tamar buto di situ. An-naihatu, perempuan yang meratap. Kenapa di sini disebutkan perempuan? Karena memang umumnya kebanyakan yang meratapi itu adalah perempuan. Karena perempuan ini kan punya perasaan yang sangat halus. Jadi siapa saja orang yang dia sayangi, siapa saja yang dia cintai, kadang dia terbawa oleh perasaannya. Sehingga banyak yang tidak kuat dalam menghadapi ujian itu adalah perempuan. Perempuan, kebanyakan yang menangis sampai meraung-raung tadi, sampai yang menjambak-jambak badannya, rambutnya, mukul-mukul badannya, itu kebanyakannya adalah perempuan. Lihat ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati nih. Dengarkan. Idza lam tatub qabla mautiha, jika perbuatan meratap ini yang dilakukan oleh seorang perempuan, dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia, belum dia bertobat sebelum dia meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan hukuman pada hari kiamat. Apa itu hukumannya? Wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Dia akan diberikan pakaian, yang pakaian tersebut terbuat dari cairan tembaga. Tahu tembaga? Kalau mungkin kita jarang atau mungkin tidak pernah melihat tembaga yang dicairkan dengan api yang begitu panas. Ibu-ibu mungkin pernah melihat aspal itu apa namanya, yang hitam itu, ter ya. Untuk melengketkannya apa? Dengan ter ya. Ter yang dipanaskan itu, dipanaskan dengan api yang begitu banyak, kemudian nanti setelah aspalnya rata disiramin lagi tuh pakai ternya itu, cairannya, mixnya apa namanya? Nah, itulah namanya
itu akan dipakaikan kepada seorang perempuan yang meratap di dunia ketika dia belum sempat bertaubat. Paham ini? Ketika dia meninggal dunia, ternyata ada dosa yang dia bawa. Apa dosanya? Di antaranya dosa meratap. Maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala berupa aspal yang dipanaskan tadi itu dijadikan pakaian buat dia. Wadir'un min jarab, dan dia akan dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari kudis yang gatal, sakit kulit, penyakit kulit yang dia gatal sekali, kalau digaruk dia jadi kudis, jadi luka. Nah, bayangkan bersamaan dia memakai pakaian yang begitu panas, bersamaan dengan itu juga dia sedang sakit kulit, digaruk. Itu enggak terbayangkan, itu siksaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada an-naihah ini tadi, yaitu perempuan-perempuan yang meratapi mayat. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, peratapan terhadap mayat itu hanya sekedar mengandung unsur mudarat saja. Tidak ada baiknya. Orang yang meratapi mayat itu tidak ada sama sekali kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena seorang ketika meratap, dia akan menambah kesedihan. Orang itu akan semakin tersiksa. Nggak ada orang yang meratap itu dia kelihatan sehat, enggak. Dia akan tersiksa dengan ratapan yang dia lakukan itu. Begitu juga kata para ulama, akibat dari ratapannya ini seakan-akan dia tidak ridho, tidak rela dengan keputusan atau ketetapan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang meratap pasti kesannya begitu. Kalau kita melihat ada satu musibah pada satu keluarga, kita lihat ada istrinya, ada anak perempuannya, kasihan kita melihat meratap-ratap, menangis-nangis, mukulin dinding, tembok dipukuli dan seterusnya. Kalau kita melihat ini seakan-akan apa yang dia lakukan, dia tidak rela, dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Tapi kalau ada keluarga yang tertimpa musibah, dia sedih iya, dia menangis iya, tapi dia tidak sampai meratap. Kita melihat Masya Allah begitu sabarnya keluarga tersebut, bisa menerima ketetapan yang mungkin apabila itu ditimpakan kepada kita, kita belum tentu sanggup memikulnya. Tapi ini orang Masya Allah hebat, kesabarannya kuat. Baik, di antara mudarat yang lainnya kata para ulama adalah orang yang terlalu hanyut dengan kesedihannya sehingga timbullah peratapan, maka ini akan menambahkan kesedihan di atas kesedihan, dan dia akan menjadikan orang lain juga sedih. Siapa yang tidak sedih? Kita yang menyaksikannya sedih atau tidak? Sedih. Kita kasihan, akhirnya kita sedih juga melihatnya. Harusnya selama 3 hari sudah selesailah kesedihan itu. Sampai 4 hari, 5 hari, 7 hari belum selesai rasa sedih itu. Jadi ketika seorang meratap itu akan menambah kesedihan di atas kesedihan. Baik, perhadiran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih rusak daripada itu adalah bahwa apa yang dia lakukan itu tidak akan menolak takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya atau tidak? Ketika seorang menangis meraung-raung, suaminya meninggal, bisakah dia ketika dia menangis 3 hari, 4 hari enggak berhenti kemudian suaminya dihidupkan lagi? Nggak mungkin. Tiba-tiba keluar lagi dari kuburannya. Kenapa? Gara-gara istrinya nangis 7 hari 7 malam. Hidup lagi suaminya, keluar dari kuburan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus buat apa dia terlalu bersedih di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat? Nggak ada gunanya. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan satu dalil lagi. Baik, sebelum kita membacakan satu dalil, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi ini? Ada 4 perkara jahiliyah yang pasti ada di tengah-tengah umat ini, yang tidak akan ditinggalkan oleh umat ini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis tersebut bahwa menunjukkan kebenaran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah menetapkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti Nabi ini adalah rasul? Rasul, maka terbukti bahwa perkara-perkara yang gaib, perkara yang gaib itu tidak ini. Perkara gaib, Rasul ketika masih hidup, lalu Rasul
seakan-akan meramal. Tapi ini bukan ramalan, ini wahyu. Seakan-akan Nabi itu meramal masa depan, bahwa ada perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Nabi. Nah, ternyata itu benar. Benar adanya. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa benarlah Nabi Muhammad itu kerisalaan yang dia bawa, kerasulan yang diamanahkan kepadanya, sehingga perkara-perkara yang gaib yang beliau prediksikan terjadi. Baik, yang kedua, faidah yang kedua dari hadis ini adalah hendaknya kita menjauhi 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan garis keturunan, dengan kedudukannya. Kemudian yang kedua tadi adalah mencelah nasab orang lain atau meragukan nasab orang lain. Yang ketiga adalah menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Yang keempat adalah an-niyahah, meratap. Kemudian pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, an-naihah atau niyahah, meratap itu termasuk dosa besar. Di mana kita tahu bahwa ini termasuk dosa besar? Karena adanya al-wa'id, tahu wa'id, ancaman. Jadi kalau kita tak pengen tahu ini dosa besar atau dosa kecil, cara membedakannya, ada nggak ancamannya di dunia ini? Atau mungkin tidak ada di dunia ancamannya, tapi di akhirat diancam oleh Allah. Oh, ada ternyata ancamannya. Maka ini termasuk dosa besar. Mencuri, anggaplah korupsi misalnya, dosa besar atau tidak? Dosa besar. Ada nggak ancamannya? Ada. Di dunia dipotong tangannya, ada ancamannya. Di akhirat juga ada ancamannya. Maka dia termasuk dosa besar. Meratap, ada nggak ancamannya? Di dunia ada nggak ancamannya? Mungkin tidak ada hukuman tertentu ya. Bagi niyaha itu dipenjara selama 1 tahun misalnya. Karena dia meratap, maka dia akan melanggar undang-undang ini, dia dipenjara misalnya. Enggak. Tapi di akhirat ada nggak ancamannya? Bagi orang yang meratap, ada nggak tadi ancamannya? Ada di akhirat. Maka meratapi ini termasuk dosa besar. Baik, yang kelima. Faedah yang kelima. Keempat sekarang ya? Yang keempat. Anna kabair adz-dzunub la tukaffar bil amalis salih. Jadi dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh yang kita lakukan. Paham ini? Dosa-dosa besar yang kita lakukan itu tidak cukup dia terhapus dengan amalan soleh yang kita lakukan. Ada orang mencuri, minum khamar, berzina, tapi dia sudah meninggalkan itu semua. Dia tinggalkan, dia perbanyak amal soleh. Amalan soleh itu belum bisa dan tidak akan bisa menghapus dosa-dosa besarnya itu, kecuali dengan taubat. Dia harus taubat. Sebanyak apapun pahala dari amal soleh yang dia lakukan, itu tidak bisa menghapuskan dosa besarnya. Terus dosa-dosa apa yang bisa dihapuskan dengan amal soleh? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal soleh, walaupun dia tidak bertaubat dari dosa-dosa kecilnya itu secara otomatis dosa-dosa kecilnya akan terhapuskan oleh amalan soleh yang dia lakukan. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek yang kalian lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa perbuatan jelek tadi. Nah, itu bisa, perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek jika perbuatan jeleknya ini adalah perbuatan dosa kecil. Kalau dosa besar gak bisa, dia harus bertaubat. Baik. Di antara, ini faedah yang berikutnya. Keberapa sekarang? Kelima. Di antara syarat taubat adalah, apa di antara syarat taubat? Mengucapkan kata taubat sebelum dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia ini maksudnya nyawanya itu belum sampai ke kerongkongan. Selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan, masih ada kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Tapi kalau dia udah mulai pernah melihat ada orang yang
sakarat, udah nyawanya udah di kerongkongan, dia udah gak bisa ngomong apa-apa kecuali suara. Pernah menyaksikan itu? Pernah? Nah, itu waktu-waktu dimana ketika dia ingin bertobat udah gak terima lagi taubatnya. Paham ini? Makanya dalam hadis tadi Rasul menegaskan, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Nih, sebelum meninggal dunia. Artinya syarat taubat itu harus dilakukan sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Makanya Fir'aun tidak diterima taubatnya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di laut, baru kemudian dia mau bertaubat kan? Dia baru sadar bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa itu adalah detik-detik dia akan meninggal dunia. Udah tenggelam kan oleh Allah. Itu udah detik-detik dia sudah sakratul maut. Baru kemudian dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Enggak diakui lagi keimanannya. Keimanannya kepada Tuhan Musa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak diterima karena dia mengucapkan kata taubatnya di saat nyawanya sudah sampai ke tenggorokan. Baik, faidah yang berikutnya, anna syirkal asghar la tukhrij minal millah. Perbuatan syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik. Jadi syirik besar itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi dia termasuk dosa besar. Syirik kecil itu termasuk dosa besar yang dikembalikan kepada Allah jika Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau Allah ingin mengazabnya, ya Allah akan azab karena syirik kecil yang pernah dia lakukan. Ya, hadis ini juga menjelaskan, faedah yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan tentang adanya hari pembalasan dan hari berbangkit. Yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Apa itu artinya? Pernah mendengarkan istilah ini? Al-jaza'u min jinsil amal. Apa arti jaza? Balasan. Min jinsil amal, sesuai jenis amal perbuatan. Jadi balasan itu dia akan dapatkan sesuai dengan jenis amalnya. Apa amal yang dilakukan, maka itu juga yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dihafal nih. Kaidah-kaidah ini penting ini. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Kalau amalnya buruk, ya balasannya juga buruk di sisi Allah. Kalau dia melakukan amalan yang baik, maka balasan yang baik pula yang akan dia dapatkan. Hal jazaul ihsan, surah Ar-Rahman. Hal jazaul ihsan, pada belum murojaah kayaknya nih. Lupa ya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Iya kan? Pendek kok. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Baik, sekarang udah murojaah kan? Ini masih lebaran atau gimana nih? Udah lama gak murojaah kayaknya surah Ar-Rahmannya. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita ini dengan satu hadis yang terakhir. Hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ini cerita sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Khalid. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal layl. Falamman sarafa aqbala 'ala an-nas faqala hal tadru madza qala rabbukum. Kata Zaid bin Khalid bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Salat apa itu? Salat subuh. Bil Hudaybiyah. Posisinya ketika itu Nabi sedang di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini adalah salah satu nama sumur yang tidak jauh dari kota Mekah. Jadi ketika Nabi SAW dengan para sahabatnya ingin ibadah umroh, tapi dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh kalian masuk.
Nggak boleh kalian mengerjakan umroh. Tahun depan saja kalian mengerjakan umroh. Nah, itu terjadinya di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah salah satu nama sumur. Baik, di situ Nabi SAW dengan para sahabatnya istirahat di malam hari di situ. Kemudian di subuh hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh dirintikan hujan. Jadi sholat dalam kondisi di malam harinya hujan turun. Falamman sarafa, manakala selesai sholat subuh, aqbala 'alan nas, Nabi pun memutar posisi duduknya menghadap kepada para sahabat ketika itu. Jadi sunnahnya imam itu sehabis sholat dia menghadap ke jamaahnya, dia menghadap kepada jamaahnya. Nah, ketika Nabi SAW selesai sholat, beliau menghadap ke jamaah dan Nabi SAW bertanya ketika itu kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahu enggak apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian tadi malam ini? Tahu enggak kalian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian? Kata para sahabat ketika itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kami enggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini ketika Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah meninggal dunia, kalau kita tidak tahu cukup dengan ucapan Allahu a'lam. Kalau Rasul masih hidup, boleh kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu jawaban para sahabat. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan gengsi ya. Kalau nggak tahu jawabannya, jangan mencoba memaksakan diri untuk menjawab. Kayaknya sih boleh itu ibu, nggak apa-apa. Udah, kalau nggak tahu bilang Allahu a'lam. Sahabat juga pernah kok seperti itu. Jadi kalau nggak tahu jawabannya, tinggal ucapan Allahu a'lam. Lebih aman. Lebih aman daripada kita salah dalam menjawabnya. Maka kita juga akan mendapatkan bagian dosa kalau dia mengerjakan itu. Maka ucapkan Allahu a'lam. Nah, sahabat ketika itu menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasul SAW pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Kata Rasul SAW, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala di malam hari tersebut, pagi hari hamba-hambaku itu ada di antara mereka yang beriman kepada Allah dan juga ada yang kafir kepada Allah. Di pagi hari maka ada sebagian umat, sebagian hamba-hambaku kata Allah yang mereka itu mukmin beriman dan juga ada sebagian yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah. Allah berkata di malam hari tersebut, apabila ada orang yang mengatakan mutirna, kami diturunkan hujan, bifadlillah, karena karunia dari Allah, wa rahmatihi, dan karena rahmat dari Allah, maka orang tersebut dianggap mukmin, beriman kepada Allah, dan dia kafir kepada apa? Kepada bintang-bintang. Dia telah mengingkari, telah kafir maksudnya telah mengingkari bintang-bintang. Karena kebiasaan orang jahiliyah tadi apa? Menyandarkan turunnya hujan karena bintang-bintang. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang mengatakan ketika turun hujan, dia mengatakan kami diturunkan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, berarti orang tersebut beriman kepada Allah dan dia ingkar kepada bintang-bintang. Paham ini? Baik. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Tapi kalau ada yang mengatakan kami diturunkan hujan karena sebab bintang ini, karena sebab bulan ini, maka orang tersebut kafir kepada Allah, ingkar terhadap nikmat Allah, dan dia beriman kepada bintang-bintang tersebut. Nah, makanya para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan ketika kita mendapati hujan turun, kita dianjurkan untuk membaca doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Selain doa yang biasa kita baca apa?
Allahumma shayyiban nafi'a. Nah, setelah kita baca doa itu, dianjurkan kita membaca ini, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Sudah hafal? Ayo, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Wa rahmatihi. Ya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Baik para hadirin oleh Allah SWT, demikian kajian yang singkat ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, silahkan Ibu. Ada titipan pertanyaan tadi dari Ibu. Udah pulang main sama jemput anak. Apaan Ustaz? Ya, Bu. Zaman saat ini kan banyak tuh alat-alat kesehatan, seperti gelang, kalung, gitu yang bermanfaat buat tubuh misalnya. Apakah kita boleh menggunakannya dan meyakini kalau itu bisa memang menyembuhkan? Syukran Ustaz, itu aja pertanyaan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Kalau memang alat-alat kesehatannya itu sudah teruji melalui kajian-kajian kesehatan tentunya. Kemudian sudah teruji melalui laboratorium bahwa alat ini misalnya kalau dipakai akan mengandung, karena dia mengandung unsur A, unsur B, itu akan mempengaruhi sel-sel tubuh. Misalnya begitu. Pokoknya sudah melalui tahapan pengkajian ya, Bu. Pengkajian, penelitian, maka diputuskanlah oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini. Dia mengatakan, oh iya, ini ada hubungannya, gelang ini atau ini ada hubungannya dengan penyakit ini. Maka hal ini tidak termasuk dalam perbuatan syirik. Tidak termasuk. Sah-sah saja itu dijadikan obat untuk mengurangi atau menghilangkan penyakitnya. Tidak mengapa insyaallah. Ya Allah a'lam bishawab. Ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, taufiknya, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh, dalam menjalankan ibadah-ibadah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.